Aku di rumah, duduk sama suami orang yang padahal. Hai Tia Salam, jiwa mudaku untuk Tuhanku. Hai, kembali bersama saya Deborah dalam podcast Youth Siloam yang pastinya akan memberkati kita semua. So, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati. Melayani bersama, bertumbuh dalam kasih yang sejati. Siap melangkah, memberitakan Injilnya, menjadi orang-orang pilihannya. Halo Mbak Christina, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan banget ya Mbak, sehat. Karena kalau kita mau melihat cuaca sekarang itu sedang tidak bersahabat. Jadi memang kita harus menjaga stamina tubuh kita. Oke Mbak Christina, hari ini kita mau sharing-sharing, boleh ya? Baik. Hari ini aku pengen banget sharing-sharing tentang pemuda. Tapi sebelum aku sharing tentang pemuda, aku mau kenal dekat nih sama Mbak Christina, boleh kan ya? Boleh dong. Oke, Mbak Christina, sejak kapan bergabung bersama dengan Youth Siloam? Aku bergabung di Siloam ini dan kurang lebih 6 tahun. Wah, sudah 6 tahun ya. Waktu yang cukup lama, 6 tahun berada di Youth Siloam. Lalu, bagaimana sih pertamanya bisa join bersama dengan Youth Siloam itu? Awalnya itu aku diajak sama Alinda buat gabung di Siloam. Itu posisinya masih remaja sih, tapi udah diajak gabung buat ibadah di Siloam. Wah, keren banget ya. Ternyata Youth Siloam tidak hanya beribadah sendiri, tetapi mengajak ya Mbak. Iya. Jadi mengundang teman-teman untuk mereka boleh bersama-sama menghasilkan satu kegiatan yang positif. Betul begitu ya Mbak? Iya. Lalu kalau di Youth Siloam sendiri, Mbak Christina sudah berpelainan apa aja nih? Di Siloam sendiri, pujiannya aku dipercaya ya, kan untuk pelayanan di bidang musik dan singer. WL, singer, dan musik. Keren banget sih. Lalu kalau misalnya bagian musik nih, pelayanan musik itu apakah otodidak belajarnya atau mungkin pernah les sebelumnya? Eh, Les sama pengerja ya, lebih tepatnya les sama pengerja dari SMP. Nah, berarti memang sudah dipersiapkan ya Iya. untuk melayani di Youth Siloam tercinta ini, betul begitu ya? Oke Mbak Christina, kalau kita boleh dengar sama-sama, sempat kan beberapa waktu viral tentang rungkat nih. Pokoknya kayak ada lagu yang rungkat, ente-entean ya. Jadi aku mau tanya juga nih, kalau menurut Mbak Christina, arti rungkat itu apa sih Mbak? Rungkat itu adalah suatu rasa kekecewaan, sakit hati dari diri sendiri. Kecewaan, sakit hati yang ada di dalam diri terhadap seseorang ya pasti ya. Nggak mungkin dong kita kecewa kalau kita tidak ada lawannya, begitu ya. Itu perlu dipertanyakan kalau misalnya kita rungkat sendiri. Ya sendiri. Oke Mbak. Pernah nggak sih Mbak kalau Mbak Christina itu sedang di posisi banyak banget masalah atau mungkin tantangan di dalam hidup, atau bisa dibilang proses hidup yang kadang kali ini ribet banget sih, bahkan buat Mbak tuh kadang up, kadang down kayak gitu. Pernah gak sih berada di posisi serungkat itu? Pastinya pernah. Sih yang membuat pernah serungkat itu? Ceritain ya. Nah, iya dong, kita mau tahu bersama. Pengalaman pribadi aja ya. Waktu SMK masih pernah dong di beberapa sekolah. Oh iya dong. Pasti pernah dong ke zaman sekolah itu ada circle-circlean, gap-gapan kayak gitu kan. Nah, waktu zaman SMK, waktu kelas 3 itu kan masa yang sangat berat, kita mau ujian sekolah, mau ujian praktek, mau ujian nasional dan lain sebagainya kan. Di situ aku ada masalah yang sebenarnya aku sendiri nggak tahu nggak? Tiba-tiba itu kayak teman dekat itu ngejauh, terus ngediemin dan tanpa tahu sebabnya apa kayak gitu kan. Singkat cerita, kayak gimana ya? Aku tuh nggak tahu salah apa-apa, cuma ya aku berusaha untuk meminta maaf terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya kita nggak tahu salah kita tuh apa kayak gitu kan. Tapi aku coba meminta maaf terlebih dahulu dan respon mereka cuma oke, iya,
wow gitu loh. Dan nggak ceritanya kenapa di situ aku difitnah. Yang pertama difitnah tentang hal yang namanya difitnah kita nggak tahu kan kayak gitu. Cuma masalah teman dekatku itu pindah dudukan, pindah tempat duduk kayak gitu lah. Dan sebenarnya bukan aku yang nyuruh, kayak gitu, bukan aku yang nyuruh, tapi yang kena aku. Pikirannya aku yang ngusir kayak gitu kan. Dan aku nggak tahu sama sekali tentang hal itu. Lalu yang kedua, lebih parahnya aku difitnah speaking like waduh, aku difitnah dekat sama suami orang yang padahal ini enggak, aku cuma kenal sama orang itu, tapi nggak pernah kayak kontak-kontakan pun nggak pernah kayak gitu. Gak enak banget kan difitnah kayak gitu. Ya, Dan itu posisinya satu kelas tuh kayak ngedinin aku karena ada hasutan. Nah itu orang kataku yang terpona. Itu sakit hati aku yang pertama. Dan setiap masalah yang aku alami itu aku nggak pernah cerita sama orang tua. Aku cuma cerita sama guru seni aku. Dan kebetulan guru seni aku ini umurnya ya hitungannya masih muda, 30 tahun kayak gitu. Namanya Pak A. Jadi kita memang dekat karena kita punya rocker bareng gitu loh. Kita punya grup band sendiri, dan kita sama-sama biasanya kita kumpul di rumahnya buat bahas dance, band dan lain sebagainya gitu. Tapi cuma bisa cerita sama guru aku. Kenapa ya Pak? Ini gini sampai tugas seni pun kayak aku dipojokkan kayak gitu loh. Terus ya guru aku biasa kasih saran, ngulangin kayak gitu. Dan di rumah pun aku cuma bisa nangis sampai waktu ketika kakak aku yang ngeliat aku nangis. Maksudnya dia tanya, kenapa tuh kamu tuh kok setiap hari nangis ngomong kayak gitu. Dan itu aku baru cerita sama kakak aku. Aku cerita sama kakak aku tentang masalah aku di sekolah kayak ini. Yang pastinya sakit hati, kecewa, dan yang paling aku sedihnya itu mama baik aku tercemar dong karena aku dituduh sebagai pelakor gitu kan. Pasti gak terima juga kan dia mau nyalain. Nah terus akhirnya kakak aku bilang yaudah kita temuin yuk orangnya yang ngertain aku pelakor lah. Tapi aku bilang gak usah kayak gitu, maksudnya aku mau nyelesain semua. Yang benar-benar itu di kelas 3 yang harusnya aku fokus ujian, fokus praktek dan lain sebagainya tuh buyar sampai benar-benar nilai aku down dan dipanggil guru aku. Ternyata memang mereka sudah tahu semua masalahnya. Kalau intinya di situ aku dibully di kelas kayak gitu lah. Di situ aku merasakan kayak ya Tuhan kok kayak gini ya. Dan cuma satu yang aku pegang saat itu, tiap masalah yang bersama aku tuh nggak mungkin ngopin batas kemampuan aku gitu. Cuma itu yang aku pegang. Dan sama aku sedih, masih aku berdoa kenapa ada masalah ini, doa baca Alkitab kayak gitu. Dan orang tua aku nggak tahu sama sekali masalah aku apa, karena kalau mereka tahu pasti endingnya kamu gak boleh main sama ini, lagi sama ini, karena benar-benar yang melakukan itu adalah dari teman dekat aku sendiri yang kalau pulang sekolah PC main ke rumah aku, maka di rumah aku, dan orang tua kita udah saling kenal kayak gitu karena memang deket banget kayak gitu. Dan setelah aku pikir-pikir kenapa mereka melakukan hal itu, yang pertama itu karena memang di antara circle kita yang paling nggak bisa atau paling susah diajak buat kumpul tuh aku kayak gitu loh. Dan jadi kayak hari biasa nih mereka ngajak aku main rumahnya, yuk main yuk kesini, main yuk ke rumah ini. Cuma aku bilang nggak bisa karena ya pada waktu itu aku ada latihan di gereja kayak gitu, ada pelayanan di gereja, dan sampai dikatakan sok suci kayak gitu kan. Ya biasalah kalau di pergaulan itu bukan dari sama pelayanan pasti tantangannya adalah hal duniawi.
gitu. Dan pada akhirnya rungkat yang kedua di waktu yang bersamaan, guru yang tadi aku ceritain ke Devo yang biasanya aku curhat sama dia, aku kumpul sama dia itu, dia dipanggil Tuhan kayak gitu. Itu benar-benar kayak yang langsung kenapa sih kayak hancur banget gitu loh. Maksudnya orang yang selama ini aku cerita ke dia ya kalau kesah aku, entah itu di bidang pelajaran atau masalah pribadi tuh dia yang selalu dengerin dan dia ngasih saran ke aku. Tapi kenapa malah di duluan kayak gitu dan tanpa cuman dia tuh nitip satu pesan ke aku, tolong ya Chris, ini nanti anak dia harus dibimbing. Cuma itu kalimat terakhir yang dia bilang. Lo bener-bener aku ngerasa kayak hancur banget gitu. Aku tanya, aku betul asa Tuhan kok kenapa harus di waktu yang bersamaan rasa sebenarnya rasa hancur itu gak gitu yang benar-benar aku dan banget sih kelas di SMK. Dan pada akhirnya singkat cerita ada satu hal yang aku tanamin di diri aku. Biasanya orang yang dibully adalah orang yang paling dibutuhkan, ya enggak? Dan itu beneran kenyataan. Jadi kenyataan waktu setelah kelulusan itu ada satu teman dekat aku yang ngechat aku. Aku sebetulnya adalah ngechat gitu karena gue mau komunikasi sama aku lagi kayak gitu. Waktu kelulusan itu aku nggak ikut ambil pengumuman karena aku lagi sakit, jadi orang tua yang. Dan ada satu teman dekat aku ini inisialnya M itu ngechat aku, tanya aku nggak ikut kenapa dan lain sebagainya lah, intinya membangun komunikasi lagi. Dan tau nggak, di situ tuh aku ngerasa kayak ini karena trauma gitu kan, karena trauma. Terus pada akhirnya suatu saat itu mereka ngajak aku kumpul. Sebenarnya aku masih punya trauma di rumah kayak aku tuh mikir nggak mau lagi lah punya teman dekat. Jadi aku cuma mau punya teman itu yang biasa aja gitu, nggak mau punya besti, nggak mau punya teman dekat karena waktu kejadian itu terulang lagi kayak gitu. Dan akhirnya waktu kita kumpul aku masih canggung karena kejadian itu kan aku nggak bisa lupa dalam sekejap mata kayak gitu kan. Tapi disitu aku bersyukur dulu sama Tuhan karena hubungan aku sama mereka tuh udah membaik kayak gitu loh. Walaupun sebenarnya aku yang tahu sih 100% kesalahan aku apa kayak gitu. Ternyata memang di situ malah terungkap kalau aku tuh difitnah kayak gitu, difitnah sama dua orang kayak gitu. Aku gak tahu juga ya kenapa difitnah ya ininya emang kita komunikasi lagi, kita kumpul bareng lagi. Dan ya memang ketika mereka butuh kan datang ke aku kayak gitu. Dan kalau misalkan aku punya sifat pendam, mungkin aku nggak mau bantu mereka deh. Mungkin aku nggak mau nolong mereka atau mungkin malah menjudge mereka balik kayak gitu. Karena memang di antara mereka itu, di antara orang-orang yang membuli aku itu, mereka mereka punya aib kayak gitu. Mereka punya aib malah kayak gitu. Ya salah satunya kayak kecelakaan sebelum nikah kayak gitu. Mungkin kalau aku jahat, aku akan membeli balik dengan mereka. Wah kamu sok-sok kan. Tapi aku ingat lagi sama firman Tuhan bahwa kita harus mampu memaafkan orang yang bersalah pada kita. Karena Tuhan pun selalu memaafkan kita. Setiap masalah kita, setiap perbuatan kita yang gak berkenan di hadapan Tuhan aja, Tuhan mampu memaafkan kita. Kalau kita gak mampu memaafkan orang yang bersalah pada kita kayak gitu kan. Dan pada akhirnya aku memaafkan mereka, melupakan masalah itu walaupun ya masih sedikit trauma ya sekarang kayak gitu. Karena dibully saat-saat yang tidak tepat. Itu kan ya jadi buat teman-teman di luar sana mungkin kalau memiliki masalah kayak aku, ya tetap berpegang teguh sama Tuhan karena kita yakin bahwa apa yang terjadi di kehidupan kita tuh pasti Tuhan yang menguatkan kita kayak gitu. Karena Tuhan gak akan melebihi
memberikan Kesalahan salah ya. kita tuh lebih dari batas kemampuan kita gitu. Jadi ya dari masa itu aku mungkin jadi dewasa, jadi lebih dewasa gitu ya, lebih memaafkan dan nggak gampang baperan. Karena mau dulu aku tipe orang yang kadang kepikiran, kadang baperan gitu loh, didiamin sedikit langsung kepikiran, terus diapain sedikit kepikiran. Tapi karena masalah itu aku jadi ya udah, berarti memang dari masalah itu mendewasaan. Oke, jadi teman-teman sebenarnya kita perlu tahu ya Mbak, setiap orang itu pasti punya proses begitu ya, yang membuat kadang-kala kita benar-benar rungkat tap gitu ya. Ya kan rungkat banget, ringet banget, sampai kadang-kala kita berpikir kayak mana ya Tuhan jalan keluarnya kayak gitu ya. Cuman kadang-kadang juga Tuhan izinkan itu terjadi untuk mendewasakan kita, betul kan ya Mbak? Seperti tadi yang sudah di-sharingkan oleh Mbak Kris, bahwa dari lingkup pertemanan sebenarnya, lingkup pertemanan Tuhan proses untuk membentuk Mbak Kristina sendiri menjadi pribadi yang lebih dewasa begitu ya. Jadi memang benar-benar yang bisa membuat kita bangkit itu adalah diri kita sendiri pertama ya, untuk membangun diri kita sendiri, relasi ke Tuhan begitu ya. Percaya bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita benar-benar aplikasikan. Benar nggak sih Mbak? Iya. Lalu ada nggak sih pesan untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang berada di tahap yang kayak bener-bener hancur, yang mungkin maybe mereka bingung, aku harus kayak mana ya, kayak gitu. Buat teman-teman pemuda semua, mungkin ada masalah pribadi, entah itu masalah percintaan, Ya, atau masalah dalam perkuliahan dan kerjaan, kita harus lebih bisa mendewasakan diri kita. Contohnya kita kan di sini sama-sama klien yang kita sama-sama selalu mendengarkan firman Tuhan gitu. Ya lah, contohnya nih, kalau kita ada masalah sama relasi kita dalam pekerjaan, apakah baiknya kita jangan berlarut dalam masalah itu. Kita harus bisa saling memaafkan, kita harus mampu mengampuni, karena setiap orang itu pasti punya kesalahan masing-masing, punya masa lalu masing-masing kayak gitu. Jadi buat teman-teman, proses pendewasaan diri itu memang sangat-sangat berat. Memang diri kita tuh sangat-sangat diproses, sangat-sangat ditekan, karena di situ Dan ingin kita lebih dewasa lagi. Jadi kalau kita punya masalah apapun itu, kita larinya ke Tuhan, bukan ke hal dunia. Ya. Nih teman-teman dengerin ya. Jadi kalau kita punya masalah yang benar-benar membuat kita rungkat, yuk coba kita balik lagi kepada Tuhan. Betul begitu ya. Kembali ke Tuhan. Minta Tuhan itu tenangkan hati kita. Lalu baru kita evaluasi diri begitu ya Mbak. Kita belajar untuk berpikir tenang. Kita percaya bahwa masalah yang terjadi bukan untuk mencelakakan kita, tetapi untuk mendewasakan kita. Benar begitu ya Mbak Kris? Semoga melalui sharing kita pada hari ini bisa membangkitkan dan memberkati teman-teman yang di sana yang mengalami rungkat begitu. Yuk semangat sama-sama, kita harus memotivasi sehingga apapun yang kita perbuat nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Mbak Kristina sudah mau berbagi cerita, bersharing bersama kami, dan tetap semangat untuk menjadi berkat melalui proses-proses hidup yang ada.